alam yang indah seakan sirna karena tangan-tangan jahil manusia yang masih saja membuang sampah sembarangan. Baiklah, kelompok kami akan membahas mengenai permasalahan sampah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sampah bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia saja, tetapi bagi negara lain juga. Pengertian sampah sendiri yaitu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Dari informasi yang kami dapat, berdasarkan hasil riset LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengungkapkan bahwa sampah, terutama sampah plastik, bertambah di tengah pembatasan sosial saat ini. Alasannya karena apa? Tentu karena sebagian besar masyarakat lebih melakukan belanja online yang pengemasannya menggunakan plastik. Selanjutnya, potret sampah nasional. 65,8 juta ton per tahun itu ada timbunan sampah. 6,8 juta ton per tahun itu sampah plastik. 69% sampah perkotaan yang ditimbun di tempat pembuangan akhir. 620.000 ton sampah plastik ini masuk ke sungai, danau, dan laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan pada tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Selanjutnya ke jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis sampah, yaitu yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Berdasarkan bentuknya, sampah juga terbagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan yang kedua sampah cair. Untuk lebih jelas lagi mengenai jenis-jenis sampah dan solusi permasalahan sampah yang kami tawarkan, ada pada pembahasan selanjutnya. Permasalahan sampah organik. Apakah teman-teman tahu apa itu sampah organik? Jadi, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu sampah organik basah, di mana sampahnya memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya itu ada kulit buah, sisa makanan, dan sisa sayuran. Yang kedua itu sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah yang memiliki kandungan air yang cukup kecil. Contohnya itu adalah sampah kertas, daun kering, dan juga ranting. Nah, apabila sampah-sampah ini tertimbun, maka akan memiliki dampak bagi kita. Bagi kesehatan, itu akan menimbulkan diare, tifus, demam, dan juga penyakit akibat jamur. Pada lingkungan, ini akan menimbulkan bau yang cukup menyengat dan busuk, dan ikan-ikan di sungai pun akan mati ketika air sampah ini mengalir pada sungai. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali masalah akan sampah, baik itu organik dan anorganik. Bisa kita lihat bahwa sampah terbesar di Indonesia adalah sisa makanan dari rumah tangga, dan juga dalam 1 tahun, sampah nasional mencapai 64 juta ton. Diskusi pengelolaan sampah di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat juga mengatakan bahwa 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik. Hal ini juga didukung dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 mengatakan bahwa komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik. Untuk itu, Indonesia sangat perlu untuk mengembangkan pengelolaan sampah organik. Pengelolaannya bagaimana dan bagaimana pemanfaatan sampah organik? Di tingkat rumah tangga, yang bisa kita lakukan adalah pembuatan kompos, di mana sampah organik akan dipilah dan dikelola secara mandiri. Berikut adalah tata cara pembuatan pupuk kompos. Untuk sampah yang tidak mampu dikelola oleh rumah tangga, sampah akan dikelola melalui UPS dan budidaya maggot. Residu dikelola di titik kumpul kelurahan untuk dijadikan waste to energy. Sampah anorganik. Tahukah kamu dampak dari banyaknya sampah anorganik yang menumpuk? Seperti yang kita ketahui, sampah anorganik sulit terurai. Berikut beberapa dampaknya. Tercemarnya air. Pencemaran air membuat makhluk hidup kekurangan air bersih, sehingga mereka mau tidak mau mengonsumsi air yang tidak bersih dan berakhir timbulnya penyakit.
Bencana banjir sering kali kita jumpai di seluruh penjuru Indonesia terjadi bencana banjir. Hal ini disebabkan pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Pencemaran tanah dan merusak kesuburan tanah. Pencemaran tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena plastik akan menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah serta ruang gerak makhluk bawah tanah yang dapat menyuburkan tanah. Pencemaran udara dan sumber penyakit. Pencemaran udara dan sumber penyakit erat kaitannya karena sampah yang dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan penyakit melalui virus yang berterbangan melalui udara. Pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan hewan seperti lalat serta nyamuk untuk berkembang biak. Bahaya yang ditimbulkan adalah diare, tipes, kolera, demam berdarah yang disebarkan melalui makanan yang terjangkit lalat membawa virus dan gigitan nyamuk demam berdarah. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah permasalahan tersebut? Kita bisa mencegah permasalahan tersebut menggunakan prinsip zero waste. Zero waste merupakan sebuah konsep yang mengajak kita menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Zero waste menekankan metode 5R, yaitu refuse yang berarti menolak, reduce yang berarti mengurangi, reuse yang berarti menggunakan kembali, recycle yang berarti mendaur ulang, dan growth yang berarti membusukkan sampah. Dengan menggunakan prinsip zero waste, kita bisa meminimalisir sampah, menjadi lebih sehat, dan menjadi lebih hemat. Bagaimana sih langkah sederhana memulai gaya hidup zero waste? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak kita pakai. Yang kedua, kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum kita membeli suatu barang atau think before you buy it. Dan yang terakhir, mulai memisahkan sampah organik dan non-organik. Selain itu, kita juga bisa membuat kerajinan dari sampah plastik agar lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Limbah B3. Tahu nggak sih, kalau limbah B3 itu sangat sulit diurai oleh lingkungan, bahkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Seperti apa sih berbahayanya? Salah satunya adalah limbah medis. Limbah medis termasuk dalam contoh limbah B3 atau beracun. Selama masa pandemi COVID-19 ini, ada lebih dari 1.100 ton limbah medis di tanah air. Pokok permasalahan intinya yaitu limbah ini tercecer begitu saja di tempat sampah, bahkan di badan sungai. Hal ini menyebabkan pencampuran sampah infeksius ini dengan sampah rumah tangga yang menjadikannya sangat beracun dan merusak lingkungan. Disertai oleh perbandingan jumlah limbah dengan fasilitas pengelolaannya yang belum seimbang menyebabkan penanganannya menjadi tidak baik. Selama ini, limbah B3 padat hanya ditumpuk dan diserahkan ke pihak ketiga tanpa diikuti pengelolaan terlebih dahulu. Lantas, seperti apa solusi penanganannya? Untuk mengurangi limbah B3 padat tersebut, kita dapat menerapkan program minimasi limbah B3 dengan 3R, yaitu yang pertama reduce. Reduce bertujuan untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan. Contohnya seperti dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya, agar sampah non-B3 tidak terkontaminasi dengan limbah B3. Yang kedua reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali limbah B3 dengan proses yang sama. Yang ketiga recycle. Recycle yaitu menggunakan kembali limbah melalui proses tertentu. Contohnya seperti pencucian sarung tangan untuk digunakan kembali. Selanjutnya adalah kendala masyarakat terhadap program pengelolaan sampah oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satunya melalui program pembangunan tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, dan recycle atau dikenal dengan istilah TPS 3R. Dalam masa pandemi COVID-19, program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di kawasan perkotaan. Pembangunan dan pengelolaan TPS 3R yang dilakukan melalui program padat karya tunai ini diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tapi juga pembelajaran dalam pengelolaan sampah dan penyerapan tenaga kerja. Dampak lain dari program itu adalah mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program pengolahan sampah oleh pemerintah serta solusi untuk mengatasinya sangatlah banyak. Kendala bisa muncul dari mana saja, bisa dari pemerintahnya atau masyarakatnya. Tipe masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agak susah untuk dirubah. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan tata aturan baru pada sebuah masyarakat. Berbagai macam kendala baik teknis maupun non-teknis akan sering dihadapi oleh masyarakat.
Berbagai macam kendala yang dihadapi masyarakat tersebut dalam program pemerintah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, program sering dianggap bukan program pemerintah, namun program yang diadakan secara swadaya oleh organisasi non-pemerintah. Sehingga masyarakat sering salah mengerti. Akhirnya partisipasi masyarakat menjadi minim dan berimbas pada program. Program pengelolaan sampah menjadi terkendala dan gagal. Oleh karenanya, perlu adanya edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, di samping itu ada berbagai pendapat masyarakat yang berbeda, serta ada diskusi-diskusi kontroversial antara pro dan kontra mengenai keberhasilan dan kegagalan program serta dampak program terhadap proses pembangunan ekonomi, sosial, dan kelingkungan di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan alasan yang mendesak untuk mengadakan perbaikan terhadap tata kelola sampah sehingga terciptalah lingkungan yang indah dan bersih serta bebas dari penyakit. Yang ketiga, sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat pedesaan sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidak di sembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit bagi masyarakat itu sendiri. Namun bila program dijalankan terus-menerus secara konsisten dan dibarengi dengan pendampingan, maka program akan berhasil. Yang keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan, membuat program tak 100% berjalan dan berhasil. Berbagai kendala bisa terjadi, namun dengan bersama kita bisa Indonesia sehat dan bebas dari sampah.